Cumbok bukan pengkhianat bangsa Aceh, tapi pengkhianat Republik Indonesia. Perang yang terjadi pada tahun 1946 hingga 1947 yang berpusat di PD ini timbul karena adanya kesalahan peran dan tafsir dari kaum ulama dan ulebalang, kaum bangsawan, terhadap Proklamasi Indonesia, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Seperti disebut James T. Siegel, antropolog dari University of California, dalam bukunya The Rope of God. Ketika Jepang masuk pada 1942, polarisasi lama mulai menampakkan wujud yang pukul rata, para ulebalang di satu pihak, rakyat bersama ulama di pihak lain. Lalu, tanggal 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan menajamkan polarisasi itu. Sang kabar tak cepat sampai. Tapi segenap ulama Persatuan Ulama Seluruh Aceh Pusat, dipimpin Tengku Daud Bereh lalu menyambutnya gegap gempita, langsung menyatakan sumpah setianya. Namun, di kubu ulebalang tak sejelas itu. Ada Tekunya Arif, Teku Hamid Aswar, dan Teku Ahmad Jenib yang mendukung Republik. Tapi ada Teku Daud Cumbok yang lebih merindukan kembali kedaulatan kerajaan Aceh seperti dahulu kala. Cumbok menolak dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pihak ulebalang juga mengangkat Daud Cumbok selaku pucuk pimpinan. Pertikaian faham di antara golongan ulama dan ulebalang pada awalnya hanya terbatas pada sejumlah ulebalang dan ulama-ulama yang terkemuka pun terbatas hanya di daerah PD. Akan tetapi pihak ulama dapat memperbesar jumlah pengikutnya, sehingga pada suatu saat pihak ini meliputi sebagian yang terbesar dari rakyat umum dan mengenai seluruh daerah Aceh. Perjuangan mereka adalah menuju kepada pembasmian pengkhianat agama dan bangsa. Mereka menyiarkan kabar bahwa pihak Cumbok atau pihak ulebalang adalah kaki tangan Belanda yang berusaha menumbangkan Republik. Bahwa pihak Cumbok senantiasa berhubungan rapat dengan Belanda di Sabang ataupun di kapal-kapal selam yang bersimpang siur di pantai Aceh. Seterusnya, bahwa pihak Cumbok tidak bertuhan, menginjak-injak dan merobek Quran dan melarang rakyat bersembahyang. Inilah fitnah yang disebarkan oleh golongan pusat dan pengikut mereka di antara rakyat yang bodoh di kampung-kampung. Slogan membasmi pengkhianat agama dan bangsa mendapat sambutan yang hangat dari rakyat umum, istimewa kalangan rendahan. Siapa yang mula-mula masih sangsi-sangsi dalam memilih kawan, ataupun masih berpendirian neutral dalam konflik yang tidak menyinggung kedudukannya, lambat laun memilih pihak ulama pusat. Benar atau tidaknya tuduhan-tuduhan yang ditujukan oleh partai ulama atas partai ulebalang itu, bagi mereka bukan menjadi soal. Tuduhan-tuduhan mereka terhadap lawannya terbukti dengan terdapatnya sejumlah uang Belanda serta bendera Belanda di dalam simpanan Cumbok. Mereka menerangkan bahwa bendera dan uang kedapatan sewaktu mereka memasuki markas ulebalang di Lamlo dan melakukan pemeriksaan di rumah Teku Daud Cumbok. Tuduhan terhadap ulebalang sebagai pengkhianat agama dan bangsa adalah sekali-kali tidak berdasar atas kenyataan melainkan fitnah belaka. Seorang bernama Amir Husin Al-Mujahid berpendapat bahwa pemerintahan belum sempurna karena masih banyak sisa-sisa feodal yang harus disingkirkan, maka dikumpulkannya sejumlah besar orang-orang yang berdarah panas dalam suatu organisasi yang dinamakannya TPR, Tentara Perjuangan Rakyat. Kelak TPR menjadi TNI. Ia memulai gerakannya dari tempat tinggalnya di ID. Dari tempat yang tersebut ia menuju ke arah utara dengan melalui kota-kota di pantai timur Aceh, Lok Sukon, Lok Semawe, Biren, Samalanga.
Meredu, Sigli, dan seterusnya sampai ke ibu kota Kresidenan Aceh Kota Raja. Algojo yang ikut serta dalam rombongan, menjalankan peranan yang tertentu. Bukan sedikit jiwa manusia yang tidak bersalah, selain oleh karena ia kebetulan terhitung dalam kaum yang disebut mereka feodal menjadi korban. Tidak sedikit pula mereka ditangkap dan kemudian diasingkan di suatu tempat. Gerombolan ini memulai melakukan penangkapan antara lain juga atas beberapa pembesar sivil dan militer. Teukunya Arif yang pada masa itu pimpinan tentara sebagai General Major dan T. Husin Trumon sebagai asisten residen Aceh Besar. Jabatan-jabatan yang sebagai akibat penangkapan pegawai negeri jadi kosong, lalu diisi oleh anggota golongan mereka sendiri. Gerombolan yang tersebut setelah diperkuat oleh pesindo di bawah pimpinan seorang yang bernama Nyaneh, melanjutkan gerakan ke Aceh Barat, di mana juga sebagian di timur dan utara. Setiap orang yang mereka anggap termasuk pada golongan feodal dan oleh karena itu berbahaya, ditangkap dan kemudian disingkirkan. Tekunya Arif yang sejak mudanya, semasa pemerintah Belanda, terkenal sebagai nasionalis sejati, ditahan dan disingkirkan ke suatu tempat, atas alasan berbahaya untuk keselamatan negara. Oleh karena ia berhubungan dengan Belanda, gerakan Husin Al-Mujahid dapat dianggap sebagai lanjutan peristiwa Cumbo. Pihak Markas Rakyat Umum dan pemerintah mengeluarkan sebuah maklumat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa Cumbo tersebut. ANCIENREGIEM ditumbangkan di Aceh. Pada mulanya Markas Besar Rakyat Umum bermaksud akan membendung sedapat-dapatnya arus revolusi Desember itu dalam daerah Kabupaten Pidi saja dan sekali-kali tiada bermaksud akan mengadakan gerakan sapu bersih terhadap ule balang seluruh Aceh. Walaupun bukti-bukti sudah nyata bahwa hampir semua mereka turut campur tangan dalam markas ule balang dan gerakannya. Hal turut campurnya hampir semua ule balang lebih jelas lagi diketahui oleh Markas Besar Rakyat Umum dari pemeriksaan dan pengakuan-pengakuan pengkhianat sendiri yang sudah tertawan. Walaupun demikian Markas Besar Rakyat Umum masih mengharapkan keinsyafan mereka. Moga-moga kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Pidi akan dapat memberikan pelajaran pada kaum ule balang di kabupaten lain. Tetapi ternyata anggapan dan harapan-harapan ini salah sekali. Sebab ule balang yang ada di kabupaten-kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tengah, dan Aceh Barat dengan diam-diam masih meneruskan gerakan mereka dan pada bulan Februari tahun 1946 ule balang di Aceh Utara dengan berpusat di Lok Semawe dan di Aceh Timur dengan berpusat di Langsa mulai bertindak melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap gerakan kemerdekaan atas nama mengambil bela dari kawan-kawan mereka yang sudah dibasmi rakyat di Kabupaten Pidi. Tindakan represaile dari mereka ini telah menyebabkan terjadinya insiden-insiden di Aceh Utara dan di Aceh Timur. Perbuatan-perbuatan mereka ini telah menyebabkan rakyat bergerak pula menangkapi hampir seluruh mereka ini di seluruh Aceh. Sedangkan sebagian dari mereka diisolasi ke Takengon dan yang tiada bersalah dibebaskan. Dengan demikian Ancin Regiam sudah ditumbangkan seluruhnya dari daerah Aceh dan dibangunkanlah suatu pemerintahan baru oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Bekas daerah kekuasaan ule balang atau yang disebut dalam zaman Belanda, Lansep, ditukar namanya dengan negeri dan dilakukan pemilihan Dewan Pemerintahan Negeri yang terdiri dari 5 orang, seorang ketua sebagai kepala negeri dan 4 orang anggota. Di tiap-tiap bekas onderafdeling dahulu, diadakan Komite Nasional Wilayah dan dipilih seorang kepala wilayah, Wadana.
Seterusnya Afdeling dahulu diubah menjadi kabupaten dengan Komite Nasional Kabupatennya dan dipilih seorang bupati. Ulai-balang di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan lain-lain yang masih hidup yang ditangkap oleh rakyat atau yang sadar atas perubahan masa, terus menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan yang mereka pegang di tiap-tiap lansapnya kepada rakyat yang diwakili oleh Komite Nasional di tiap-tiap wilayah. Mereka berjanji pula akan mengembalikan harta-harta rakyat yang sudah mereka rampas. Demikian juga harta-harta dari Baitul Mal dan harta negara yang mereka kuasai dengan jalan tidak sah di masa yang sudah. Disalin dari buku Revolusi Desember tahun 1945 di Aceh, yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Aceh, Gerakan Husin Al-Mujahid atau dalam istilah mereka sendiri, adalah membasmi sisa-sisa feodal yang masih ada. Dengan penyelesaian Gerakan Husin Al-Mujahid ini, dapat dikatakan, pemerintahan daerah Aceh seluruhnya berada di tangan mereka. Golongan pusat pimpinan Tengku Daud Bereh, pada tanggal 12 Januari tahun 1946. Sesuai dengan ultimatum yang diberikan pihak rakyat bersama TKR dan Pusa melakukan serangan umum ke Lemeulo selaku benteng pertahanan terkuat pihak Ulai-Balang. Barisan Rakyat Pusa baru berhasil memasuki kota Lemeulo pada tanggal 13 Januari tahun 1946. Teuku Daud Cumbok dan staf-stafnya berhasil melarikan diri. Ia baru berhasil ditangkap pada tanggal 16 Januari tahun 1946 di atas Gunung Selawah Agem oleh Barisan Rakyat dari selimum pimpinan TGK, Ahmad Abdullah. Sementara tokoh muda dalam Ulai-Balang Bambi dan Unu yang terlibat dalam pemberontakan tersebut melarikan diri ke rumah Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba untuk memohon perlindungan. Akan tetapi oleh Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba ia diserahkan kepada rakyat. Ulama di bawah Pusat dan Pesindo berhasil menguasai Aceh dan membunuh banyak Ulai-Balang dan mengambil alih harta dan tanah mereka. Di antaranya adalah 1. Teku Raja Sabi putra Ulai-Balang Kreto, yang juga putra satu-satunya pahlawan nasional Cut Nyak Mutia. 2. Teuku Muhammad Daud Ulai-Balang Lamlo. 3. Teuku Laksamana Umar Ulai-Balang Nyong. 4. Teuku Pocut Umar Keumangan Ulai-Balang Keumangan. 5. Teuku Muda dalam Ulai-Balang Bambi dan Unu. 6. Teuku Muhammad Ali Ulai-Balang Samaindra. 7. Teuku Muhammad Ali Ulai-Balang ILB. 8. Teuku Abdul Hamid Ulai-Balang Gigieng. 9. Teuku Cut Hasan dari keluarga Ulai-Balang Meraksa. 10. Teuku Raja Said Ulai-Balang Kunda. 11. Teku Banta Ahmad dari Ulai-Balang Gelumpang Payong. 12. Teuku Husein Ulai-Balang Simpang Ulim. 13. Teku Pakeh Sulaiman dari Ulai-Balang Pidi, Kale dan Lawung. 14. Teuku Muhammad dari Keumangan. 15. Teuku Hasan dari Kemala. 16. Teuku Cik Meredu dari Ulai-Balang Meredu. 17. Teuku Raja Iskandar dari Manggeng. 18. Teku M. Nur dari Ulai-Balang KR. Mane, putra Teku Lotan. 19. Teuku Mahmud adik dari Teku Daud Cumbok. Teku Daud Cumbok sendiri memilih cara maut yang sangat mengagumkan. Ia berbaring di liang lahat yang sudah disediakan. Beliau mengucap 2 kalimat syahadat dan terakhir memberi perintah dengan 1 kata, tembak. Di dalam buku Jalan Panjang Menuju Damai oleh Murizal Hamzah, sang patriot yang menolak mengakui kemerdekaan Indonesia ini merenggang nyawanya bersama putra dan adiknya. Mereka dikuburkan dalam 1 liang
Berakhir pula kekuasaan Ule Balang yang sudah turun-temurun dan digantikan oleh kaum bersorban dengan tertangkapnya Daud Cumbok dan pengikutnya pada tanggal 6 Januari tahun 1946. Pada tanggal 13 Januari tahun 1946, kota Lamlo diganti nama dengan nama Kota Bakti oleh TM Amin yang memimpin penumpasan Ule Balang yang mereka namakan pengkhianat bangsa Indonesia. Harta Ule Balang disita untuk modal perjuang menyokong Indonesia, untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis Penimbang pimpinan Tengku Hasbala Selimum. Teuku Daud Cumbok bisa dikatakan beliau adalah tokoh pemberontak pertama yang tidak menginginkan Aceh bergabung dengan Indonesia merdeka. Ketika tokoh-tokoh lainnya sedang euforia dan menjerumuskan diri ke dalam bingkai Ibu Pertiwi, pilihan kaum Pusa memilih berdiri bersama Indonesia. Penyesalan bagi mereka, tak lama setelah kekuasaan mereka dibonsai oleh Indonesia, mereka pun menyatakan kekecewaannya dengan mengangkat senjata. Daud Cumbok, seorang nasionalis Aceh sejati sebelum Hasan Tiro membangkitkan nasionalisme Aceh melalui gerakan kemerdekaan yang beliau usung.